Oke, halo teman-teman semua. Balik lagi di tutorial Algebra Linear untuk week 7, week terakhir di PraUTS ini. Jadi kan seperti yang sama teman tahu, kalau misalnya teman-teman ikut tutorialin, jadi week 7 ini emang sengaja tidak ada penambahan materi, tapi adalah dilakukan untuk uh, mereview materi-materi apa yang sudah kita pelajari selama PraUTS ini dari week 1 sampai ke week 7. Nah, jadi kalau misalnya ini sekedar info buat teman-teman. Ini kemungkinan aku bakal ngisinya tuh di bagian tutornya anak IUP, tapi teman-teman yang IUP mungkin bisa nyampein ke teman-teman yang lain juga. Jadi sistemnya untuk week 7 ini adalah para tentor tuh dibagi ke 7 pertemuan. Nanti 7 pertemuan dibagi membuat 7 video, masing-masing membuat satu. Nah, itu mengupas tuntas semua materi yang ada di PraUTS. Materi itu bisa dilihat di drive tutorialin. Itu ada determinan, eigenvalue, eigenvektor, diagonal matrix, dynamic system, symmetric dan positive definite matrix, sama week 7 ini pembahasan. Nah, itu nanti teman-teman yang misalnya ini kan bakal nanti aku kebagiannya di bagian dekoalisasi matriks nih. Dekoalisasi matriks aku khusus membahas dengan kupas tuntas materi, review sedikit dan juga latihan soal, dan teman-teman lain itu nanti dari tutor itu bakal ngajarin yang lain. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa kurang di materi tertentu, nanti teman-teman bisa buka aja dari tutornya Alin. Itu kalau nggak salah bakal di upload ya. Ini week 7 rencananya bakal di-upload atau enggak nanti dari akademik yang link-link tutorial itu bakal disimpan. Nanti teman-teman bisa buka aja sambil nonton video tutorialnya kalau misalnya pengen pelajari materi lain. Oke, langsung aja. Jadi sini aku sebelum masuk ke materi aku ingin memberikan suatu informasi penting lah. Jadi ini kan teman-teman udah mau tes nih. Tes itu kan ya semua materi di pertemuan 7 pertemuan awal. Nah, jadi kalau aku boleh menyarankan teman-teman tuh kalau bisa satu mempersiapkan materinya tuh sebenarnya materi tutor nih cukup mencakup ya. Kalau misalnya teman-teman benar-benar waktu YPP tutor belajar materi tutor tuh harusnya bisa ke cover semuanya, tapi kalau bisa ya semuanya dah dari PPT dosen, kalau lebih bagus lagi dari textbook tuh. Terus tuh dibuatkan cheat sheet kalau bisa, karena kalau nggak salah open cheat sheet apa enggak aku kurang tahu. Kalau misalnya open cheat sheet dicatat. Nah, yang paling penting dari ini adalah aku memahami. Tahap kedua itu memahami. Jadi jangan sampai teman-teman tuh cheat sheetnya panjang 2 lembar full tapi 2 halaman full tapi nggak paham, itu sama aja bohong, karena hal ini sangat kuat kaitannya dengan teorinya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman emang udah gacor titiknya tapi nggak paham, itu menurut gue sama aja nggak kepakai sih. Terus yang ketiga adalah latsolnya itu boleh latsol di tutor, PPT, sama ya cari-cari referensi tahun lalu lah gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, itu intinya dulu adalah seperti itu. Oke, jadi sebelum masuk, jadi kan teman-teman tuh, karena aku khusus bahas yang di Google Matrix, teman-teman nanti kalau misalnya belajar nih sambil buka-buka PPT-nya juga. Sorry. Nah, itu di PPT di draftnya Alin itu kan ada banyak, ada week 2 sampai ke 7. Nah, bisa dibuka aja. Nah, ini karena aku yang week 4 sini tuh ada di posting PPT tutornya yang ditampilkan di kelas, sama ada PPT Horion. Nah, teman-teman bisa review lebih detail karena ini aku week 7 sifatnya cuma review dikit ya dan banyak di latihan soal, jadi mungkin aku nggak bakal ngulangin materi yang ini yang PPT tutor secara umum. Aku bakal pakai yang Horionnya aja karena di sini udah ya cukup ringkas dan mencakup untuk keseluruhannya gitu. Oke, ini aku udah download juga di sini. Wait. Oh, ini kok udah ada coretannya. Oh, itu tadi aku udah nyoret. Oke, anggaplah ini hapus tuh semua. Set.
Oke, jadi sebelum masuk ke kita latihan-latihan soal, aku bakal sedikit review teman-teman terkait week 4 gitu. Jadi, pertama, week 4 tuh adalah temanya terkait dengan diagonalize matrix. Apa itu matriks diagonal? Apa itu Apa itu diagonalize matrix? Ya, matriks diagonal gitu. Singkatnya seperti itu, teman-teman. Cuman kita nggak mau menanyakan apa arti dari kebahasaan, tapi kita ingin memahami apa itu dari teoritisnya, dari teoritis pandangan aljabar linear, apa sih itu matriks diagonal. Oke, jadi matriks diagonalnya ada di week 4. Kalau aku boleh saran teman-teman, bukan saran sih, wajibin lah. Jadi sebelum masuk ke materi ini, teman-teman kan udah melewati, kalau nggak salah ada 3 materi ya, week 2 dan week 3. Itu ada determinan dan sifat-sifatnya itu, kalau teman-teman masih ingat, sifat diagonal lah, sifat ya pokoknya sifat-sifat determinan. Terus belajar eigenvalue juga. Dan ketiga adalah eigenvektor. Kenapa aku menekankan ini? Karena ini adalah fundamental teman-teman buat di ALIN. Karena fundamental terkait matriks kan, operasi matriks teman-teman udah dapat TVM. Kalau ALIN tuh fundamental ini gitu. Jadi sebelum masuk ke diagonalis matriks, teman-teman sangat diwajibkan untuk sudah bisa memahami, sudah paham terkait 3 aspek ini, determinan matriks, eigenvalue, dan eigenvektor. Kak, emang kepake di diagonal matrix buat apa? Mungkin nanti bakal sambil aku hubungin di sini juga. Tapi yang ingin kita tanamkan adalah, kalau misalnya teman-teman udah nyampe di bab ini tapi belum paham 3 ini, mending lebih baik teman-teman ngulang dulu deh ke bab ini untuk masuk ke diagonal matrix gitu. Oke, jadi langsung aja masuk materi. Apa sih itu diagonalisasi matriks? Diagonalisasi matriks ada idenya, kita tuh bisa mengubah sebuah matriks A. Matriks A ini mungkin ya bisa berubah berupa matriks apapun yang persegi ya. Itu mau 2x2, 3x3, apapun lah, 4x4 juga bisa, 5x5. Itu ngubahnya dibagi menjadi bentuk ini, X kapital lambda X inverse gitu. Jadi kalau misalnya aku tulis ulang di sini, jadi dari matriks A ini kita bisa mecah jadi X kapital lambda kapital X inverse. Lalu mungkin teman-teman yang belum lupa, apa sih itu Kak X kapital lambda dan kapital X inverse ini? Jadi balik lagi nih ke materi pertama nih, determinan. Kalau boleh flashback, jadi kalau misalnya teman-teman ingat di week pertama banget ALIN tuh dikasih sebuah big theorem mengenai eigenvalue, eigenvektor, dan determinan. Ini langsung ketulis aja. Tulisannya itu gini, AX sama dengan lambda X gitu. Jadi apa sih arti ini? Arti ini adalah kalau misalnya kita punya sebuah matriks A dikalikan eigenvektor X, itu sama dengan hasilnya tuh bakal sama kayak lambda dikali eigenvektor itu sendiri gitu. Mau dibuktikan ya mungkin coba ini deh. Nah, ini kan udah ada jawabannya ya. Kita coba nih. Misalnya matriks A nih dikalikan eigenvektor X. Misalnya eigenvektornya yang ini, eigenvektornya lambda 1. Atau enggak yang 2 aja deh, yang bulat nih, min 1 dan 1. 2 kali min 1 min 2 tambah 1 berarti min 1 ya. Terus ini 2 dikali min 1 min 2 ditambah 3 1. Nah, coba kita kalikan eigenvalue ini. Kan berarti ini kan AX ya. AX berarti bakal sama dengan lambda X, sama dengan lambda X. Lambda di sini 1 kali min 1 hasilnya bakal sama ini enggak? Sama. Jadi teori awal tentang eigenvalue tuh adalah ini maksudnya. Nah, tapi aku nggak mau bahas itu karena itu udah bahas di topik sebelumnya. Dan kalau misalnya teman-teman mau review tinggal di review sebenarnya. Tapi aku pengen menyinggung dari ini aja. Ini
dua elemen ini kan kita sebagaimana sudah kita ketahui bersama, agak belibet, ini itu eigenvalue dan ini adalah eigenvektor. Nah, jadi kalau misalnya kita balik lagi ke rumus utama dari matriks diagonal, apa itu kapital X, kapital lambda, kapital X inverse, itu berarti kalau misalnya kita tahu sebuah kapital itu berarti kan adalah kumpulan dari yang kecil ya. Misalnya X ini, X kapital, berarti kumpulan dari X kecil. Jadi kapital X ini adalah kumpulan dari ini X kecil, eigenvektor. Sedangkan kapital lambda ini adalah kumpulan dari lambda kecil yaitu eigenvalue gitu. Dan kapital X inverse-nya adalah kumpulan dari inverse-nya eigenvektor seperti itu. Itu cuman review aku terhadap ini sih materi-materi awal nih. Maksudnya buat memperkuat pemahaman teman-teman. Jadi teman-teman tuh nggak cuma hafalin rumusnya ini, tapi tahu apa itu kapital X, kapital lambda, terus kapital X inverse gitu. Jadi nggak perlu, kedepannya teman-teman pasti udah paham lah. Ini kalau misalnya teman-teman aku adalah tipe yang ngajarinnya pengen sebisa mungkin dibahasakan dengan baik. Jadi teman-teman tuh kalaupun baru belajar tuh setidaknya langsung nyantol gitu, nggak yang pakai bahasa ribet. Intinya gitu. Kembali ke laptop. Jadi materi saya itu terdiri dari itu. Terus ini juga ada berlaku sebuah sifat power matrix. Power matrix itu ya pangkat dari matriks X. Jadi kalau misalnya matriks A dipangkatin berapa, itu kita bisa memanfaatkan ya kalau misalnya matriks A-nya itu invertible atau diagonal matrix. Oh iya, sorry. Sedikit review lagi. Jadi matriks misalnya matriks A. Terus atau enggak langsung dari ini aja deh. Dari contohnya nih. Nah, ini kan kita matriks A. Dari matriks A ini kan kita bisa mencari eigenvalue dari matriks ini, jadi kita ketemu eigenvektornya. Gimana sih cara nyusun ke bentuk ini? A sama dengan kapital X, kapital lambda, kapital X inverse. Itu adalah dengan cara nyusun biar gampangnya itu nyusun kapital lambda dulu. Jadi kita mau menentukan eigenvalue mana yang yang menjadi satu, menjadi eigenvalue 1. Ini kan sini 4, berarti yang menduduki kolom 1 itu 0. Karena ini sebenarnya karena matriks jadi sesuai harus identity ya. Jadi harus diagonal gini gitu. Terus yang kolom 2 berarti yang eigenvalue 2, berarti saya 1. Isi eigenvektornya adalah sesuai dengan ini. Kolom 1 itu punya eigenvalue 1, berarti sini eigenvektor 1 dan begitupun eigenvektor 2. Begitu, guys. Nah, terus untuk yang X inverse itu apa? Jadi kalau misalnya flashback lagi ke materi sebelumnya, X inverse itu adalah jadi inverse dari, misalnya ini inverse dari matriks X itu sama dengan 1 per determinan dari matriks X terus adjoin dari X gitu. Ini kan determinannya nih setengah dikali 1, setengah dikurangin 1 kurang 1, 1 dikali min 1, berarti ditambah kan setengah ditambah 1, 3/2, 1 per 3/2 dibalik berarti kan jadi 2/3. Ajo ini adalah ini elemennya ini ditukar jadi kayak gini, terus ininya diminusin tuh. Oke, ini seperti itu untuk X inverse. Oke, kalau udah misalnya sudah basic teoremanya diagonal matriks sudah dapat, kita bisa langsung ke soal nih. Jadi reviewnya segitu, udah lumayan nih, sampai review udah 14 menit. Sorry ya guys, karena menurutku ini penting agar teman-teman jangan sampai lupa. Oh iya, tadi baru baik power matrix. Jadi kita bisa memanfaatkan dari ini
Jadi kan X inverse ketemu X kan bakal jadi identity. Jadi power matrix itu kita nggak perlu ngalahin satu-satu, tapi dengan mencahnya ini dengan memanfaatkan dengan matriks diagonal, kita bisa membentuk jadi lebih gampang power matrixnya, dengan syarat matriks ini ada invertible atau bisa di-inverse. Bisa di-inverse berarti juga memenuhi ini, berarti matriks yang bisa didiagonalisasi itu berarti dia invertible, berarti sama dengan juga determinannya tidak sama dengan 0 gitu. Oke, itu gampangnya. Oke, langsung aja ke soal tanpa berlama-lama lagi. Mungkin segitu aja kita review materinya. Nah, biar enak kita langsung ke soal. Tapi soalnya bingung aku mau pakai mana ya. Mungkin soal yang PPT aja kali ya. Ini PPT itu ada banyak ya. Ini yang udah ada jawabannya nggak usah, nanti teman-teman pelajari sendiri. Kemarin juga udah banyak teman-teman kerjain pas di kelas. Ini juga. Wah, ini asik nih yang PTS nih. Coba nanti deh kita bahas. Nah, ini dulu kali ya. Kayaknya kemarin tuh teman-teman tuh pada kesulitan. Oh, ini aku udah ngerjain sebelum itu. Kita hapus aja coba. Set. Aduh, ini kayak gini aja. Oke. Ini kayaknya teman-teman kemarin pas kelas tuh banyak yang bingung. Kenapa? Karena kayak ngelihatnya tuh sin cos bakal susah. Jadi kita langsung ini aja praktekin. Ini aku ngerjainnya cepet aja. Mungkin aku nggak bakal melewati banyak step karena teman-teman juga udah banyak mendapati materi itu di week sebelumnya. Jadi beberapa part langsung aku skip ke intinya aja. Ini misalnya nih ya, aku tulis ulang cos theta sin theta min sin theta cos theta kan matriks A. Nah, kan disuruh diagonalisasi rumusnya kapital X kapital lambda X inverse. Nah, kita harus tahu dulu eigenvalue-nya. Berarti tahap pertama kita harus cari eigenvalue. Eigenvalue rumusnya apa? Eigenvalue itu rumusnya adalah determinan A min lambda I. Ini baik lagi apa? Ke pertemuan awal kan. Jadi seperti yang aku udah ngomong tadi, harus semua yang sebelumnya dulu. Intinya adalah nanti dari ini. Oh ya, kita nggak perlu tulis saya. Pokoknya nanti ini dikurangi lambda, ini kurangi lambda gitu. Terus dikali silang buat nyari determinan. Nah, itu terus persamaannya diserahin. Nanti bakal ketemu lambda 1. Pokoknya nanti ini special case. Jadi nanti teman-teman nggak bisa memfaktorin. Kalau nggak salah itu hasilnya itu nanti ini persamaannya lambda min 2 cos theta plus 1. Bukan kalau nggak salah gini. Ini nggak bisa difaktorin ya. Jadi teman-teman tuh harus pakai rumus ABC. Rumus ABC itu apa? Min B plus minus akar B kuadrat plus 4AC per 2A bukan? Ya, kalau nggak salah itu. Nanti ketemu lambda 1 sama dengan aku harus buka catatan biar cepat. Lambda 1 itu cos theta min I sin theta, kalau nggak salah ini. Terus lambda 2 nya itu cos theta plus I sin theta. Seperti ini teman-teman. Nah, terus udah dapat eigenvalue, kita sekarang nyari eigenvektor. Eigenvektor rumusnya apa? Baik lagi ke pertemuan sebelumnya. Eigenvektor itu kalau teman-teman ingat rumusnya kan gini. A min lambda I X sama dengan 0. Dinolin biar kita bisa tahu cari nilai X-nya. Nah, nilai X-nya ini apa? Kalau teman-teman ingat tuh di pertemuan sebelumnya kalau nggak salah diajarin dengan mecah gini. C1 C2 gitu lah. Ya pokoknya seperti itu. Langsung aja. Oh iya, min lambda ini berarti nanti misalnya ini ya. Kan lambdanya udah dapet nih. Nah, ini tuh nanti bakal dimasukin ke sini. Karena ini nanti cos min lambda gitu. Nanti bakal dimasukin ke sini gitu. Kalau pas yang lambda 1 berarti yang dimasukin yang lambda 1, begitupun seterusnya.
nanti bakal dapat eigenvektor 1 dan eigenvektor 2 nya itu wait min I1 terus I1, salah ini ya, begitu. Nah, kalau udah dapat eigenvektor gampang, tinggal kita gimana nyusunnya menjadi diagonalis matriks. Oke. Jadi A sama dengan dari ini dulu deh. Dari eigenvalue-nya kan seperti yang udah aku omongin tadi. Eigenvalue-nya dulu berarti eigenvalue-nya 1, yang ini cos theta. Ini sin theta. Ini cos theta min plus ya, I sin theta 00. Ini berarti min I, karena yang eigenvalue satunya ini berarti yang di kolom 1 berarti eigenvektor yang pertama juga yang di kolom 1 berarti yang min I1. Yang di kolom 2 adalah punyanya eigenvalue yang 2 berarti min 1. Di sini rumusnya apa dulu? Seperdeterminan. Ini kan karena ini X ya. Seperdeterminan X dikali A join X. Biar mempermudah aku langsung aja tulis hasilnya. Hasilnya itu I per 2 1 per 2 min I per 2 1 per 2. Kalau nggak salah ini ya, ini hasilnya. Diagonalis matriks itu hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, karena ini kayaknya soalnya ini ya basic banget ya operasi, mungkin kita akan cari soal yang lebih ini deh, relate dengan Pak Ali dan Pak Yohan. Wait. Oke, di sini langsung aja teman-teman, ada soal itu soal model SAS. Jadi kalau misalnya kalian sebenarnya harus kalian bisa Perhatian, panggilan kepada Bapak Firman Pardana. ya, pokoknya itu begini lah, cari true false. Nah, di sini dia kalau sebenarnya kalau teman-teman bisa mengerjakan soal ini, setidaknya teman-teman sudah bisa mengerjakan soal itu dengan soal misalnya bakal ganti angka gitu. Nah, ya sekarang ini kan kita disuruh diberikan suatu matriks diagonal ini. Oke, ya kita ketahui, jadi kita nggak perlu nyari dulu, kita udah ketahui gitu kan. Jadi kita harus nyari each of the statement is correct. Jadi ini antara 1, 2, 3 ini yang mana yang benar dan mana yang false gitu. Kita cari cocokan. Nah, mungkin ini aja sih. Biasanya udah jadi ini ya, kayak hasil kalau misalnya kita lihat di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya kita ngecek satu sini kan bakal lama. Misalnya kita udah ketemu namanya false, itu kan berarti kita udah bisa masuk ini, berarti tinggal CD ini di rumah itu karena dia itu adalah bukan competence itu kan, jadi ya kita masuk ke sana dulu kita terus ini ya teman sebenarnya yang mendatang ke planetary level untuk mengerjakan soal untuk challenge. Pertama, the factors in the ES plan will scaled by factor of negative 1 BA. Jadi bahasa baiknya adalah ini pernyataannya adalah suatu faktor ES plan. Jadi sebenarnya kita harus tahu misalnya ini kan matriks asalnya matriks mana ya, jadi dia berubah menjadi matriks ini yang mana ininya di sini ada value, di sini ada kita kalau fokus pada ini dulu. Jadi kalau saya ini kan punya 3 faktor, yang mana 3 faktor itu dalam tanda kutip mendiami suatu aksis X, Y, dan Z seperti itu. Nah, plan ini itu adalah elemen dari tiap faktor yang
dia itu diamnya suatu. Jadi anggapnya ini kita ambil x ya. X itu satu sorry x sama dengan 100. Nah itu dia di x aksis, tapi untuk yang ini di plane-nya yang x, ini plane-nya y, ini plane-nya z. Nah kurang lebih seperti itu. Nah pokoknya sekarang kita ditanyakan bahwa vektor yang di YZ plane, yang punya YZ plane, YZ itu kan berarti gini ya, kan x y z. Jadi kalau misalnya YZ plane berarti x nya nggak ada kan, berarti x nya itu sama 0, dan y ini contains some value, z ini contains some value. Nah dari matriks A ini mana yang dia contains y dan z value. Nah ini ada ini kan, ada yang di y aksis dan z aksis. Berarti kita bisa ngambil yang vektor 022 dan vektor 063. Sekarang keterangan ini adalah scale by factor of negative 1 BE. Nah kita kalau faktornya kita bakal fokus ke eigenvalue-nya. Jadi vektornya ada di mana? Ada di matriks capital lambda ini. Mana yang eigenvalue-nya negatif 1? Ini kan negatif 1 ini punyanya yang mana? Eigenvektor yang mana? Jadi kolom 2. Kolom 2 ini berarti dia ada di Y plane. Berarti 022 ini yang mana YZ plane itu dia adalah proving bahwa dia itu scale by eigenvektor 2 dan eigenvalue 1 yang 0,1. Nah ini kan mungkin pertanyaan selanjutnya adalah loh yang 063 ini gimana kak? Jadi kan ini vektor ini YZ plane ini sebenarnya udah ada, karena ada dua, salah satunya terprofit bahwa dia vektor dari negatif 1 atau mungkin nanti ada 6, itu sudah cukup membenarkan bahwa statement ini atau statement satunya adalah true. Terus lanjut lagi, the vector follows to z axis will be scaled by a vector of negatif 1 y. Nah kita lihat sekarang z axis itu yang mana? Ini kan yang ada di kolom 3. Berarti dia depends on dia bisa dibentuk dari matriks apa sih? Apakah dia bisa dibentuk dari ini dua ini apa ini? Coba ya, kalau misalnya 0 kita coba lihat nih, kita bisa lihat kalau ini kan dia udah di z axis, berarti dia by kita lihat pun sudah clear kalau dia depends on yang ini ya, eigenvektor yang 3. Berarti eigenvektor 3 itu terbentuk dari eigenvalue yang 3 juga. Berarti eigenvalue dia adalah vektor of 6. Nah sedangkan di step ini ada yang satu ini yang begini dan ini bakal berarti false ya. Oke. Lanjut, determinan A sama dengan determinan. Ini lagi yang udah semua materi itu berkesinambungan dan berkelanjutan. Jadi determinan sama lagi nih. Nah gampangnya kan kita berarti harus nyari determinan dari ini ya, dari materi. Perlu dicari, maksudnya nggak perlu dicari pakai faktor atau pakai cara matematika. Kenapa? Karena kita udah tahu nih, kita udah punya eigenvalue-nya nih. Oh ini sih, ini ada di mana? Jadi kita nggak perlu mencari satu persatu, tapi juga kita tinggal ngalamin aja. Karena kita punya rumus yang trace, jadi sifatnya trace itu semuanya jadi perkalian eigenvalue. Kita udah tahu eigenvalue itu ada Perhatian kepada seluruh min 1 sama 6. Kalian berapa? Jadi negatif 6. Jadi kita masukin ke pernyataan determinan A sama dengan negatif 6. Oke, nice. Terus sekarang yang belum adalah yang 4. Nah pada
ini yang harus mereka itu semua ada faktor nol. Nah sekarang pertanyaan adalah apakah matriks A ini bisa didiagnosasi? Bisa kan? By sifat berarti dia bisa di-inverse. Inverse berarti matriks A ini bisa di-inverse berarti ini adalah matriks yang invertible atau bisa di-inverse. Nah bisa di-invertible berarti eigenvalue-nya kita lihat lagi sekarang. Ini eigenvalue-nya kan ada 1, 6 beda-beda kan, ribet kan, tidak ada yang sama. Nah itu berarti dari matriks A ini eigenvektor dan eigenvalue semua berarti null space-nya itu adalah hubungan formal. Berarti ini probability juga true. Berarti dari semua ini yang benar 1, 3 sama 4. Kita cek. Oke, oh ya tadi sebenarnya bisa diaplikasikan ya, tapi ada dua salah, pasti salah. Kalau orang tadi salah. Ini sebenarnya maaf banget kalau misalnya pembahasannya terlalu banyak. Sebenarnya kami perlu belajar soal ini. Terus soalnya teman-teman tuh banyak banget soalnya kayak gini nih, yang tipe pengerjaan itu adalah nggak langsung mencari kayak misalnya yang tadi ini kan langsung nyari satu eigenvalue, terus vektor, terus habis itu nyari inverse. Nah, itu kan lama ya satu-satu ya. Nah kalau yang kayak gini itu kan udah diketahui malah udah enak, tapi kalau kita nggak pernah latihan soalnya itu kita malah jadi maksudnya sekali apa ya, maksudnya ini apa ya, ini apa ya, kalau udah ketemu gini terus apa yang dikerjain itu malah menjadi tricky. Jadi teman-teman buat gak hanya latihan soalnya kayak gini tadi yang satu-satu kita menyusun dari matriks ini menjadi X capital lambda X inverse, tapi juga belajar soalnya yang pengayaan ini. Mungkin dari aku itu dulu ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya ini itu sangat berat aku buat teman-teman bisa bertanya di private chat aku atau ke teman-teman yang lain bakal agak ada pembahasan di luar saya salah pun nggak perlu disangka bilang aja kak ini tadi harusnya kayak gini nggak sih, itu malah jadi